Shalom, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, renungan pada hari ini dalam Sermon Today berjudul Waspada. Saudara-saudara, kalau saudara membaca sebuah artikel atau ada satu pengumuman di tempat umum, di tempat publik, kemudian ada tertulis di kepala pengumuman itu atau sebelum pengumuman itu kata waspada, tentunya sangat menarik untuk diperhatikan. Apa sih pengumuman ini? Apa sih maklumat ini? Apakah isinya berbahaya atau bagaimana? Tentunya saudara akan menyimak dengan baik, karena itu tentunya berguna bagi umum, termasuk bagi saudara. Saudara-saudara, saya ambil judul renungan pada hari ini adalah waspada. Tentang apa kewaspadaan tersebut? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kita baca di dalam Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13. Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13. Ayat yang pertama, pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun. Semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Saudara-saudara, cerita ini atau perumpamaan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu mungkin saudara sudah mendengarnya sudah sekian ratus kali, bahkan mungkin lebih. Saudara mendengar baik dalam khotbah, dalam pertemuan-pertemuan atau ibadah-ibadah kecil. Saudara-saudara, yang menarik di sini kita akan membahas yaitu 5 gadis yang bodoh. Gadis itu dikatakan bodoh karena dia tidak membawa minyak reserve atau minyak cadangan. Minyak yang ada dalam pelitanya adalah minyak yang itu saja. Padahal kalau pelita menyala sudah cukup lama, pasti kan akan habis minyaknya atau berkurang. Sehingga perlu diisi dengan minyak cadangan yang dibawa dalam buli-buli itu. Saudara-saudara, kelima gadis bodoh ini bersama-sama dengan kelima gadis yang bijaksana itu orang-orang yang sudah terpanggil, orang-orang yang sudah percaya kepada mempelai yang akan datang menjemputnya. Jadi 10 gadis ini, baik yang bijaksana maupun yang bodoh, itu sudah tergolong orang-orang yang ada di dalam lingkaran atau yang berada dalam inner circle, lingkaran yang di dalam. Dan mereka juga yang bijaksana maupun yang bodoh, sebagai manusia biasa tentunya punya kelemahan. Tentunya bisa capek menunggu sekian lama, mereka tertidur, sama-sama tertidur. Tetapi 5 anak darah yang bijaksana ini selalu membawa cadangan, seperti dikatakan dalam ayat yang kita baca tadi.
Minyak ini merupakan lambang Roh Kudus. Di dalam Alkitab ada juga diceritakan minyak merupakan lambang dari Roh Kudus. Tetapi 5 anak darah yang lain ini dianggap bodoh karena tidak ada cadangannya, tidak membawa minyak cadangan. Saudara-saudara, kalau kita flashback atau kilas balik ke belakang, kalau kita mengadakan perjalanan yang jauh, tentunya kita selalu membawa apa yang akan diperlukan oleh kendaraan kita. Misalnya kita bawa ban serep atau ban cadangan, kita olinya mungkin kita ganti dan lain sebagainya, remnya kita perbaiki dan lain sebagainya. Berarti orang yang melakukan perjalanan yang jauh itu dia sudah membawa keperluan-keperluan yang dianggap ketika terjadi perjalanan, dalam perjalanan yang cukup jauh terjadi gangguan pada kendaraannya, misalnya bannya pecah, bannya bocor, ada ban cadangan yang dia bawa. Tentunya kita harus tahu bahwa di dalam hidup ini kita juga harus selalu siap sedia. Kita berjaga-jaga. Saudara-saudara, akibat yang sangat fatal bagi 5 anak darah yang bodoh ini, mereka tidak bisa masuk ke dalam pesta perjamuan. Ketika Yesus datang menjemput kita, Tuhan Yesus datang menjemput kita, itu dikatakan kita masuk ke surga yang baka. Itu dia katakan, perumpamaan di Alkitab dikatakan perjamuan anak domba. Jadi saudara-saudara, kita yang masuk kita harus berbahagia, tetapi orang yang tidak masuk itulah yang akan menyesal dan tidak bisa akan diulangi lagi. Tidak ada kesempatan kedua bagi 5 anak darah yang bodoh ini. Mereka menyesal dan tetap menyesal. Saudara-saudara, di dalam Matius 7 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-23, Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23, saya bacakan, bukan setiap orang yang berseru kepada aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripada aku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi saudara-saudara, orang-orang yang sudah dikatakan di sini, orang-orang yang berada di dalam inner circle atau lingkaran dalam, itu harus hidup dengan penuh kehati-hatian. Hidup, kita tidak boleh berpikir, oh saya sudah percaya Yesus, kita akan selamat. Kita hidup boleh secara sembrono, secara serampangan, hidup amburadul. Pasti saudara akan menyesal. Kita saja sebagai manusia yang masih sehat ini, kalau kita punya pola hidup kita tidak sehat, kita makan sembarang makanan, kita tidak tidur dengan cukup, kita minum mabuk, ya begadang dan lain sebagainya, pasti saudara akan sakit. Hidup itu harus dikelola dengan baik. Begitu pula kehidupan rohani kita harus dikelola dengan baik. Kita harus waspada, kita berjaga-jaga. Saudara-saudara, orang yang hidup secara sembarangan dalam kehidupan rohaninya, tidak berjaga-jaga, tidak waspada, semua perbuatan dosa dia kerjakan, itu sama dengan orang-orang yang tertidur. Dan ketika mempelai datang, dia tidak mempunyai minyak cadangan. Karena itu saudara-saudara, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu hari maupun saatnya. Saudara-saudara, berjaga-jaga adalah sama dengan tetap setia mengiring dia, mengikuti ajaran firman-Nya. Jangan ada anggapan sekali selamat, tetap selamat, tetapi kerjakanlah keselamatanmu itu dengan takut dan gentar. Seperti dalam Filipi 2 ayat yang ke-12 yang mengatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi saudara-saudara,
berbicara tentang akhir zaman, itu pasti akan tiba. Saatnya akan tiba sesuai dengan waktunya Tuhan. Tidak ada manusia, tidak ada orang yang tahu, hanya Tuhan yang tahu kapan waktunya. Kita sebagai manusia biasa tentu punya kelemahan. Tidak ada manusia yang sempurna, tetapi ada Roh Kudus yang mengingatkan dan selalu mengingatkan kita agar berbuat baik, jangan berbuat dosa, jangan berbuat ini dan itu yang melanggar firman Tuhan. Dan saudara jangan keraskan hati. Ketika saudara keraskan hati, berarti saudara tidak siap. Itu sama dengan saudara juga tertidur. Dan ketika saudara pengantin itu datang, saudara tidak membawa minyak cadangan, dan saudara ketinggalan, tidak bisa masuk ke dalam pesta perjamuan anak domba. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih pada hari ini kami sempat mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami, sekaligus mengingatkan kami, kiranya kami selalu berjaga-jaga, kami selalu waspada, kami mengerjakan keselamatan kami dengan takut dan gentar, sehingga ketika Engkau datang, kami bisa menyongsong dalam keadaan yang siap, pelita yang menyala dengan minyak cadangan yang cukup, sehingga kami bisa masuk ke dalam kerajaan-Mu. Terima kasih banyak Tuhan. Tuntun kami, bimbing kami, agar kami bisa berkenan di hadapan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.